Pendidikan Agama Islam, kelas 7, bab 9, rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. 1. Memahami makna rukhsah. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Hukum rukhsah adalah al-ibahah atau dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Hukum rukhsah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Apa saja yang menjadi alasan diperbolehkannya rukhsah? Berikut ini adalah uraian singkatnya. A. Tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringan-ringankan suatu hukum yang sudah ringan. B. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. C. Rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. D. Rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah, ketentuan semula, atau rukhsah, keringanan. Rukhsah terbagi dua macam, yaitu A. Rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan. Pelaksanaan azimah atau rukhsah dapat dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada Ramadan. B. Rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. 2. Rukhsah dalam sholat. Islam memberikan kemudahan bagi umatnya. Terkait dengan sholat, terdapat beberapa aturan yang mempermudah pelaksanaan sholat. Dalam perjalanan, sholat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada satu waktu. Kemudahan tersebut salah satunya diisyaratkan dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang sedang dalam perjalanan diperbolehkan untuk meringkas sholat. Berikutnya, menjamak sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat jamak sebagaimana yang tertera pada hadis berikut, yang artinya dari Anas radhiyallahu an, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjamak dua sholat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim.
3. Kemudahan bagi orang tertentu dalam puasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Setiap pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Lalu, bagaimana dengan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa, terutama pada orang-orang musafir, sakit, wanita yang haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca uraian di bawah ini. A. Orang sakit. Yang disebut orang sakit di sini adalah mereka yang berat berpuasa karena sakitnya. Apabila mereka berpuasa, penyakitnya akan bertambah parah. Bagi mereka yang sakit, maka dapat mengganti puasa di hari lain apabila sudah sembuh. Apabila tidak ada harapan sembuh akibat penyakitnya, ia boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. B. Orang yang sedang berpergian atau musafir. Mereka yang diperbolehkan meringkas sholat walaupun perjalanannya tidak sulit dan tidak memberatkan, boleh meninggalkan puasa. Orang-orang dengan pekerjaan dalam perjalanan secara terus-menerus seperti pengemudi taksi, kereta api, kru pesawat terbang, dan lain-lain diperbolehkan tidak melaksanakan puasa. Namun, mereka dapat mengganti puasanya di hari lain. C. Wanita haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas wajib meninggalkan puasa dan mengganti puasanya. Seorang wanita yang keguguran atau mengeluarkan darah saat hamil, kemudian dilakukan operasi agar janinnya keluar. Apabila janinnya sudah berbentuk manusia, kira-kira berumur lebih dari 80 hari, maka dihukumi nifas. Wanita tersebut hendaknya berbuka puasa dan pada hari lain mengganti puasanya. Tetapi jika janinnya belum berbentuk manusia atau kurang dari 80 hari, maka wanita tersebut tidak dianggap nifas dan ia wajib berpuasa. D. Wanita hamil atau menyusui. Kedua perempuan ini wajib mengganti puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Jika khawatir puasa akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri dan pada anaknya, maka diwajibkan mengganti puasanya. Namun harus membayar fidyah kepada fakir miskin apabila hanya takut akan menimbulkan mudarat bagi anaknya. E. Orang tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Orang tua yang renta dan tidak mampu lagi melaksanakan puasa dibolehkan meninggalkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah diberikan berupa beras mentah atau sejenisnya seberat 1 mud atau 0,75 liter. Fidyah dapat diberikan pula berupa makanan jadi atau siap saji. Beberapa fakir miskin diundang sesuai jumlah hari yang ditinggalkan. Akan lebih utama bila beras tersebut ditambahkan lauk pauk.
4. Kemudahan pembayaran zakat. Bagi setiap muslim, zakat merupakan kewajiban. Zakat berfungsi membersihkan diri dan hartanya. Orang yang menunaikan zakat, selain melaksanakan perintah, ia pun berupaya untuk menyucikan diri dan hartanya dari kotoran dosanya. Selain itu, zakat mempunyai fungsi sosial, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu atau fakir dan miskin, juga kelompok lain sesuai dengan ketentuan syariat. Seperti halnya pada sholat dan puasa, pada zakat terdapat beberapa keringanan. Apa saja keringanan pada zakat? Berikut uraian ringkas mengenai hal ini. A. Zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Zakat fitrah dibayar oleh jenis makanan pokok langsung, seperti beras. Untuk memperingan proses pembayaran, zakat dapat dibayarkan dengan uang yang seharga dengan makanan pokok tersebut. B. Pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Untuk kemudahan teknis pembayaran, seseorang dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain. C. Pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada hari raya. Namun demikian, pembayaran bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Kalian tentu ingat, MUI memberikan saran kepada umat muslim untuk mendahulukan zakat fitrah, terutama pada saat situasi pandemi COVID-19. Hal ini selain berkaitan dengan manfaat sosial, juga mempermudah pembayaran zakat bagi orang yang wajib zakat. 5. Kondisi yang dimudahkan dalam haji. Ibadah haji merupakan napak tilas sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya di masa lalu. Semua ritual ibadah haji memiliki hikmah. Haji mabrur merupakan harapan semua jamaah haji. Mereka berupaya mengubah tingkah laku menjadi lebih baik setelah kembali ke daerah asalnya. Ibadah haji terkesan berat untuk dilaksanakan, namun di dalamnya dapat ditemukan keringanan. Berikut ini adalah beberapa keringanan pada ibadah haji dan umroh. A. Ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang pelaksanaannya tidak diwajibkan kecuali hanya kepada mereka yang mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibadah ini hanya kepada mereka yang mampu untuk berangkat haji. Mereka yang tidak masuk dalam kategori mampu tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97 yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. B. Haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Apabila akan melaksanakan ibadah haji lagi, maka hukumnya sudah tidak wajib lagi. C. Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Seseorang sudah masuk dalam kategori mampu, akan tetapi belum melaksanakan ibadah haji. Hal ini diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat turunnya ayat tentang haji tahun ke-6 Hijriah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah.
pada situasi pandemi COVID-19 ini, ibadah haji dapat ditunda, walaupun sudah ada ketentuan untuk berangkat. Hal ini dilakukan untuk kemaslahatan umat. D. Melaksanakan ibadah haji boleh memilih tamattu, qiron, atau ifrad. Ibadah haji dipandang berat karena harus meninggalkan tanah air dalam jarak yang jauh dengan waktu yang lama. Akan tetapi, di balik itu terdapat kemudahan yang diperoleh. Tata cara pelaksanaan ibadah haji memberikan pilihan dan keringanan bagi jamaah haji, yaitu 1. Ifrad, yaitu haji dikerjakan terlebih dahulu, kemudian umroh. 2. Tamattu, yaitu umroh dikerjakan terlebih dahulu, kemudian haji. 3. Qiron, yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. E. Pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain. Kalian sering mendengar istilah badal haji atau al-hajj an al-ghair, melakukan ibadah haji untuk orang lain. Ibadah yang bisa diwakilkan oleh orang lain umumnya adalah ibadah yang bersifat muamalah atau setidaknya bernuansa materi. Ibadah haji bisa diwakilkan meski orangnya masih hidup, misalnya karena sudah tua atau dalam keadaan sakit. Ibadah haji itu dikerjakan oleh orang lain yang mewakilinya. Melontar jumroh. F. Pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. Pembayaran dam dalam ibadah haji dengan menyembelih kambing dapat diganti dengan puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Orang yang melaksanakan tamattu dan qiron terkena kewajiban membayar dam. Namun, kalaupun tidak punya uang untuk menyembelih kambing, dendanya dapat diganti dengan berpuasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. G. Tidak bermalam di Mina. Bermalam di Mina untuk melontar jumroh bukan termasuk rukun haji, melainkan wajib haji. Melontar jumroh boleh tidak dikerjakan asalkan membayar dam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak keringanan kepada para sahabat yang tidak bisa ikut bermalam di Mina atau di Muzdalifah. H. Ibadah lain yang berpahala setara dengan melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kasih sayang dengan memberikan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan pahala yang besar untuk ibadah yang terlihat kecil dan mudah. Orang yang belum mampu mengerjakan haji namun beramal dengan ikhlas dan istiqomah akan diberi pahala setara ibadah haji. Apa saja ibadah tersebut? Sholat berjamaah, selain diberi pahala 27 derajat, juga diberikan pahala ibadah haji apabila dilakukan secara istiqomah. Orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha diberikan pahala pula seperti ibadah umroh. 6. Hikmah ruksah. Ruksah dalam Islam memiliki banyak hikmah. Di antaranya A. Mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Agama tidak menghendaki kesukaran. Agama memperhatikan pelaksanaan amal sesuai dengan kemampuan. B. Pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. C. Menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. D. Mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai.